Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini materinya mengenai teks proposal, ya. Ini PMK-nya mampu mendesain proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Kalau proposal penelitian, kalian itu membuat proposal untuk meluluskan penelitian kalian, ya. Hasil penelitian, bukan hasil, meluluskan apa yang ingin kalian teliti, ya, objek penelitian kalian, tujuan penelitian kalian. Kalian misalnya mau meneliti suatu kasus untuk skripsi kalian atau meneliti eksperimen tertentu untuk skripsi atau tesis kalian. Kalian membuat proposal penelitian agar dosen pembimbing kalian itu menyetujui apa mau membimbing kalian. Jadi dosen pembimbing kalian tahu tema topik yang ingin kalian angkat sehingga beliau bisa memberikan bimbingan maksimal bagi penelitian kalian. Atau bisa juga kalian membuat proposal penelitian ini untuk mendapatkan dana penelitian tambahan, ya. Biasanya kan suka ada di apalagi di fakultas kayak MIPA, teknik itu kadang-kadang suka dapat dana tambahan, ya, dari Kemendikbud dan lain-lain. Nah, kalau proposal kegiatan ini dibuat untuk meluruskan niat untuk melakukan suatu kegiatan atau event tertentu, misalnya kegiatan pentas sekolah, pentas seni, atau kegiatan amal, atau kegiatan volunteering. Itu kalian membuat proposal kegiatan agar bisa dapat tujuannya macam-macam, ya, agar bisa dapat izin dari tempat penyelenggara atau agar bisa dapat sponsorship. Yang pasti segala macamnya itu diurus dalam proposal kegiatan agar kegiatannya itu segala perizinan, segala pendanaan itu bisa berjalan lancar sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Ya, kita lihat di sini. Apa sih proposal, ya? Proposal itu adalah rencana tertulis, ya, rencana tertulis yang dirancang oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan dari pihak tertentu. Jadi yang seperti saya bilang tadi, penelitian misalnya untuk dapat persetujuan dari dosen pembimbing atau dapat dukungan berupa dana penelitian tambahan. Sementara kalau kegiatan, persetujuan agar kegiatannya bisa dijalankan atau dapat dukungan sponsorship dari perusahaan atau organisasi lain. Nah, fungsi proposal ini kenapa kita harus membuat proposal untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pihak lain, pihak tertentu. Karena proposal sendiri itu berfungsi memberikan gambaran, ya, gambaran rinci tentang kegiatan atau penelitian yang ingin kita laksanakan, ya, yang telah kita rencanakan. Nah, ini juga bisa berfungsi untuk meyakinkan si pembaca proposal yang terima proposal kalian kalau kegiatan penelitian kalian atau kegiatan event yang ingin kalian jalankan itu punya manfaat, ya, punya manfaat bagi orang banyak, termasuk juga bagi orang yang kalian mintai persetujuan atau minta dukungan. Itu eh, dari proposal mereka juga akhirnya tahu kalau misalnya, oh, kalau saya terlibat dalam kegiatan ini mendukung si proposal si A misalnya atau memberikan dana proposal si A, saya akan mendapatkan timbal balik tertentu, feedback tertentu yang menguntungkan bagi si orang tersebut. Oke, ini tujuan pembelajarannya, ya. Jadi dari bahasa Indonesia ini, pembelajar ini mahasiswa diharapkan mampu menelusuri modal teks proposal, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal, menganalisis formulasi bahasa dalam proposal, merekonstruksi teks proposal, menyusun teks proposal baru, membuat rangkuman, dan mengembangkan tugas atau proyek terkait teks proposal. Ya. Oke, kita lanjut. Ini struktur teks umum proposal secara umum, baik itu penelitian maupun kegiatan, biasanya seperti ini. Pendahuluan, di sini pendahuluan adalah latar belakang. Latar belakang mengapa di latar belakang itu bisa kalian memberikan alasan mengapa penelitian itu harus terjadi, mengapa kegiatan event ini harus dijalankan. Kemudian ada rumusan masalah, biasanya penelitian itu kan dilakukan untuk menjawab permasalahan tertentu. Kegiatan event juga dijalankan supaya bisa menjawab permasalahan tertentu atau memuaskan pihak-pihak tertentu, ya. Dan kemudian dari situ, dari untuk menjawab pertanyaan di
kerucutkan lagi di tujuan ya di bagian pendahuluan. Kemudian isi proposal ini biasa deskripsi kegiatan ya, deskripsi penelitian, misalnya metode penelitiannya, sampelnya siapa, respondennya siapa, cara mendapat respondennya bagaimana. Kalau kegiatan itu biasa lebih detail kegiatan tersebut ya, misalnya ini kegiatan apa, tujuannya apa, kemudian ada nggak bintang tamu yang diundang, atau ada nggak narasumber yang diundang, itu untuk kegiatan. Kemudian metode pelaksanaannya ya, kalau penelitian ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif. Kalau metode kualitatif itu biasanya metode yang digunakan berdasarkan kuali ya, jadi berdasarkan dari hasil observasi mendalam, wawancara, kemudian studi literatur. Kalau metode kuantitatif itu dibuktikan dengan serangkaian ujian tes statistik. Ini untuk yang penelitian ya. Kalau metode kegiatan yaitu bagaimana cara kegiatan itu dilaksanakan ya, misalnya dilaksanakan 3 hari atau berapa hari, pembagian caranya seperti apa. Kemudian ada jadwal pelaksanaan ya, jadwal penelitian. Kalau jadwal penelitian bisa dari awal kalian melakukan observasi lapangan pertama kali sampai penulisan akhir laporan penelitian tuh dibuat timetable-nya. Kalau jadwal pelaksanaan kegiatan ya jadwal pelaksanaan kegiatan itu terjadi ya. Kemudian penutup itu biasanya ditutup dengan anggaran yang diperlukan, juga harapan dan manfaat yang diinginkan ya. Kemudian model teks proposal. Ya, model teks proposal. Nih, ini untuk menganalisis menulis dan menganalisis model teks proposal untuk proposal kegiatan biasanya fokus pada rencana dan pelaksanaan kegiatannya ya. Tujuannya apa, kapan dilaksanakan, rencananya apa aja. Contoh, proposal acara seminar, lomba, pelatihan, contoh lainnya volunteering ya, atau pentas seni dan lain-lain. Nah, kalau proposal penelitian berfokus pada metode penelitian ya, metode penelitian yang ingin dilaksanakan, metodologinya dan hasil yang diharapkan. Contohnya yang akan kalian lakukan nanti ya, skripsi, kemudian untuk S2 ada tesis, ada untuk dosen ada penelitian ilmiah setiap tahunnya. Ya. Ini bisa baca, mungkin kalian bisa baca ya dari proposal-proposal penelitian para dosen kalian, atau mungkin kalian sebenarnya udah pernah atau SMK atau SMA membuat, atau mungkin baru-baru ini membuat proposal kegiatan. Biasanya kalau misal aktif di organisasi kan suka ada acara tahunan kayak acara olahraga atau acara pentas seni atau acara belajar lain-lain itu kan diminta membuat proposal kegiatan. Ya. Ini hubungan genre pada tahapan proposal ya. Setiap tahapan dalam proposal mencerminkan genre tertentu ya. Ada latar belakang, ada naratif dan eksposisi. Kalau naratif itu menjelaskan cara runut dari awal sampai akhir. Eksposisi lebih untuk menjelaskan berbagi informasi ya. Metode bisa kalau penelitian kuantitatif, kualitatif, kalau kegiatan bisa instruktif ya, memberikan instruksi pelaksanaan kegiatannya akan seperti apa. Harapan manfaatan penelitiannya, kalau penelitian manfaat harapannya diharapkan dari mencapai tujuan penelitian tersebut, tapi penelitian itu bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Sementara kalau misalnya proposal kegiatan, biasanya bersifat persuasif nih agar pihak lain itu mau ikut serta di dalam acara kegiatan tersebut, entah jadi bintang tamu, atau jadi sponsorship, atau jadi pengisi acara dan sebagainya. Oke, ini bahasa dalam proposal ya. Namanya juga proposal termasuk ke tulisan ilmiah, maka bahasanya harus bahasa formal sesuai KBBI dan juga profesional. Tentunya untuk meyakinkan pihak-pihak lainnya kenapa penelitian Anda perlu dijalankan, kenapa kegiatan yang ingin organisasi lakukan itu harus terjalan, itu harus ada argumen ya, argumen yang ditekankan secara logis dan terstruktur dan juga harus mencantumkan data bukti pendukung ya, kenapa penelitian atau kegiatan tersebut harus dilakukan, apa manfaatnya ya, dibuktikan dengan data pendukung. Oke, rekonstruksi proposal. Jadi ketika proposal
Apalagi untuk penelitian ya, biasanya untuk proposal sendiri ada perbaikan, perbaikan, dan perbaikan oleh dosen bimbingan ya. Begitu juga dan kegiatan, biasanya draft pertama itu nggak langsung jadi. Tentu ada rekonstruksi, ada revisi. Di sini ketika jangankan proposal, semua tulisan, baik itu tulisan ringan atau tulisan formal atau tulisan fiksi, biasa draft pertama itu hancur ya, hancur dalam artian kurang bagus. Pasti akan ada refleksi dan rekonstruksi dari si penulisnya untuk bagus isi ya isi tulisannya. Nah ini rekonstruksi proposal bisa dilakukan dengan membahas kekuatan kelemahan proposal yang telah jadi. Jadi kalian baca, analisis lagi kekuatan atau kelemahannya bagaimana dan bisa membuat revisi. Nah, untuk di sini ada tulisan membuat revisi bersama dalam kelompok itu kalau proposalnya proposal kegiatan ya. Proposal penelitian bagaimana? Kalau proposal penelitian bisa revisi dalam kelompok kalau misalnya penelitiannya penelitian berkelompok seperti penelitian dosen. Tapi kalau untuk kalian nanti misalnya untuk skripsi atau tesis itu biasanya penelitian individual. Jadi revisinya ya revisi sendiri, tidak revisi kelompok. Kemudian menyusun proposal baru ya bisa berbasis mungkin dari proposalnya kurang bagus gitu. Mau menyusun kegiatan baru lagi bisa dengan berbasis ide mahasiswa dan menggunakan struktur formulasi yang dipelajari. Ini penugasan ya, penugasan proposal ya. Tugas dalam proyek ya ini contoh penugasan aja. Ini nanti untuk penugasannya kalian tidak perlu mengerjakan yang dari sini, tapi kerjakan yang ada di LMS ya. Biasanya diminta kerjakan aja yang sesuai yang di LMS, bukan yang di sini. Nah ini eh, kriteria penilaian biasanya dilakukan untuk penilaian proposal ya. Ada kelengkapan struktur, kesesuaian bahasa, serta bagaimana menyampaikan argumentasi dan logikanya. Ya, jadi dari sini bisa disimpulkan proposal adalah dokumen yang penting. Dokumen penting narasi untuk menyampaikan ide-ide secara sistematis. Tentunya butuh pemahaman struktur bahasa dan genre untuk menyampaikan opini kalian agar bisa mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak lain. Baik, sekian dari saya untuk materi teks proposal. Nanti kita akan sambung lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.